Puluhan titik aliran sungai dan kolong di berbagai kecamatan di Belitung saat ini masih menjadi pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Rata-rata kondisi kualitas air di sungai dan kolong di Belitung ini masih di angka 50 hingga 70 indeks standar yang ditetapkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Pos Belitung, Disa Ariandi yang akan menyampaikan laporannya. Halo Disa. Halo rekan Mei. Ya, Disa, silahkan dengan informasi Anda, ada berapa titik aliran sungai dan kolong yang menjadi pantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung? Baik, Tribuners, bisa dilaporkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung sudah melakukan pemantauan di aliran titik sungai dan kolong yang ada di Kabupaten Belitung. Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan serta Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, Lutfi Alfian, sudah melakukan pemantauan dan melakukan uji laboratorium terhadap sungai dan kolong di Belitung. Terdapat 57 titik aliran sungai dan kolong. Dari puluhan sungai dan kolong itu ada 14 titik sungai yang memenuhi baku mutu dan 43 titik lainnya tidak memenuhi baku mutu. Sehingga dikategorikan rata-rata kondisi sungai dan kolong di Belitung tercemar. Namun kategori tercemar tersebut adalah kategori ringan. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian dari 57 titik tersebut bagaimana kategorinya dan apakah sumber air yang tercemar ringan itu bisa direkomendasikan untuk penggunanya? Mei, bisa dilaporkan untuk kategori air tersebut tercemar ringan dari hasil uji laboratorium 8 parameter seperti yang dinilai yaitu COD, BOD, suhu keluar dan indeks pencemaran. Kemudian juga untuk aliran sungai, sumber air baku tersebut sangat bisa digunakan, namun untuk keperluan pertanian, perkebunan, budidaya ikan air tawar, dan keperluan lainnya yang disyaratkan. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian dapat Anda sampaikan apa penyebab air tersebut tercemar dan bagaimana upaya pemulihannya? Baik, rekan Mei, bahwa bisa dilaporkan penyebab dari pencemaran sungai dan kolong itu karena ada indikasi aktivitas pada bagian hulu sungai, yaitu aktivitas pertambangan timah maupun aktivitas lainnya yang menyebabkan aliran sungai itu menjadi tercemar. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian informasinya sumber PDAM juga ikut tercemar. Lalu apakah masih bisa digunakan sebagai sumber air baku? Baik rekan Mei, bisa dilaporkan betul sekali bahwa sumber air baku PDAM Kabupaten Belitung juga ikut tercemar dari beberapa kolong ataupun sumber air baku PDAM ataupun perusahaan Perumda Batu Mentas ini memang tercemar, namun kategorinya kategori ringan. Dari 6 sumber air baku PDAM, hanya 4 kolong yang memenuhi baku mutu, sedangkan 4 sisanya tidak memenuhi baku mutu. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Disa Ariandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.